Bahkan nanti 2 tahun 3 tahun lagi perkembangan sosial media, teknologi informasi juga lebih sangat pesat ya, dan kompleksitas masalahnya bisa jadi lebih besar gitu. Hoaxnya bisa jadi lebih canggih gitu. Kita mungkin jengah dengan pemerintah kita saat ini, negara kita saat ini dengan berbagai isu yang tidak kunjung teratasi gitu. Tapi dari diri kitanya juga mau nggak mau juga harus menjadi aktor perubahan itu. Oke, jumpa lagi di Gio TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Wih, jadi kita ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, hostnya baru, ada Bung Mator. Yang kedua, ada narasumber yang sangat luar biasa, Bung Mator. Betul, sorry. Dia adalah Bang Abdurrahman Hamas Nahdi. Selamat banget ya nama gua. Direktur Program Cyberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi. Jadi kalau misalkan kita cermati Bang, Abang ini Bang ada nama Nahdi Bang. Nahdiyin mungkin dari Nahdiyin kali ya? Ya, salah satunya itu karena dulu lahir pas kemenangan Gus Dur di Cipasung. Waduh. Jadi udah diorientasikan sebagai kader muda NU. Nah, nanti yang bakal concern ngomongin soal digital juga. Jadi ada Nahdi, ada ini Mator Bang. Kalau Mator itu kan ketua pertama PKB. Ya kan, Matori Abdul Jalil. Jadi dua hal yang bisa disatukan. Agak dekat lah. Agak dekat. Dekat. Pernah ketemu tah? Belum. Banyak ngobrol ya, banyak ngobrol. Ngomongin soal NU PKB berarti. Ya enggak. Ya nanti lah di next episode mungkin kita akan ngomongin tentang NU, PKB, PMII barangkali. Iya. Ansor, Kemenak semuanya. Jadi kita pengen ngomong tentang cyberkreasi Bang. Jadi kalau menurut data ya Tor ya? Sebanyak 11 ribuan lebih gitu Bang. Dalam 5 tahun terakhir diukur angka konten hoax itu beredar gitu Bang. Kira-kira 1.300-nya itu segmen politik. Karena ini mendekati tahun politik begitu. Jadi ini data yang kita temukan itu data yang nggak main-main Bang. Ya ribuan konten ternyata itu diproduksi untuk hoax dalam konteks pemilu. Nah sebelum ke arah sana, karena Abang tadi mengenalkan sebagai cyberkreasi ya, kira-kira kita perlu tahu Bang apa sebenarnya cyberkreasi apa sih Bang? Oke, bacanya cyberkreasi. Oh bukan cyber. Cyber. Oh siap. Cybercrime. Cyber, banyak di Indonesia kan. Oh iya, cyberkreasi. Jadi cyberkreasi itu sekarang umurnya udah 6 tahun ya, dari tahun 2017 diinisiasi bareng-bareng oleh beberapa stakeholder, baik dari pemerintah itu sudah dari Kominfo, lalu juga dari NGO, beberapa NGO yang terlibat. Waktu itu dulu ketuanya Mas Dedi, namanya Dedi Permadi. Jadi cyberkreasi ini sebetulnya adalah gerakan, bukan entitas organisasi. Gerakan bersama untuk melakukan literasi digital masyarakat gitu. Karena tadi seperti yang disampaikan Arif dan Matori bahwa isu digital udah menjadi isu yang sangat pelik, dan kalau kita mulai gerak tuh dari 2017 mungkin itu bisa sangat berimpact terhadap disharmonisasi sosial khususnya di ruang digital gitu. Jadi itu langkah awal kita mendirikan cyberkreasi, membangun gerakan itu, dan baru tahun 2019 pun di launching juga, dilegitimasi oleh Presiden Jokowi, gerakan literasi digital. Digital untuk skala nasional gitu. Dan ini salah satu bentuknya komunitas Bang? Kita non entitas, kita nggak punya kelembagaan struktur udah kumpul gerakan aja berarti. Kita kumpul bareng-bareng. Ada pengurusnya, memang representasi dari seluruh organisasi yang ada. Sekarang itu hampir 150 instansi yang terlibat, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, dan private sector. Private sector ada Meta, ada TikTok, Telkom juga tergabung. Karena semuanya kan wadahnya menggunakan ruang digital, jadi punya kesamaan isu yang sama untuk bareng-bareng kita menyelesaikan berbagai permasalahan gitu, negatif side dari hadirnya ruang digital. Kalau kita yang pengangguran gitu Bang, boleh ikut?
Boleh gitu. Karena kita basicnya komunitas instansi. Kalau teman-teman yang punya komunitas dan bergerak di isu yang sama juga dan punya semangat meliterasi digital dalam berbagai isu, ada yang isu kesehatan kan banyak juga tuh hoax tadi, ujaran kebencian soal kesehatan, kemarin COVID apalagi kan banyak banget hoaxnya. Terus juga soal sektor keuangan juga banyak tuh isu-isu digitalnya, pinjaman online itu juga salah satunya itu, dan lain sebagainya. Itu bisa monggo. Kita terbuka dengan komunitas apapun selama terlihat kapasitasnya dan pengalamannya dalam isu literasi digital. Nanti baru kita bareng-bareng masuk sebagai di generasi. Jadi kita di Gio TV itu sebutan bagi penontonnya itu Bang, negarawan muda Bang. Cocok kayaknya kalau misalkan akhirnya pengen masuk ke siberkreasi gitu ya, menangkal hoax dan sebagainya. Nanti kita akan bicara ke sana. Jadi Bang Hamas ini negarawan muda, Negarawan muda. Kenapa negarawan muda? Iya, banyak orang-orang yang masih muda tapi nggak negarawan, Bang. Syarat akan kepentingan dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak berpikirnya nggak merah putih hatinya gitu. Iya, betul. Pendekatan kita masih pendekatan kebinekaan, terus nilai-nilai Pancasila pun masuk dalam pilar kita di literasi digital. Jadi sekilas saja, jadi salah satu fondasi kita atau pedoman kita di Genealisi Berkasi itu ada yang namanya pilar literasi digital. Ada empat aspek. Yang pertama kecakapan digital, yang kedua adalah keamanan digital, yang ketiga etika digital, dan yang terakhir budaya digital atau disingkat CABE. Nah, misalnya salah satunya soal budaya digital itu kita menginternalisasi nilai-nilai Pancasila gitu untuk kita terapkan. Jadi sebetulnya sederhananya kita tuh beraktivitas di ruang digital persis seperti kita beraktivitas di ruang sosial harusnya. Jangan beda gitu. Kalau kita unggah-ungguh, ngomongnya halus, nggak ngomong kasar, nggak nyebar hoax di ruang nyata, ya di ruang digital harusnya begitu dong. Tapi kan kenyataannya nggak seperti kadang itu. Dunia yang berbeda soalnya Bang. Betul. Dua hal yang maksudnya ya udahlah biar publish. Bodoh amat gitu Bang. Iya betul, dan karena merasa anonimus juga. Di ruang digital anonimus, orang bisa dengan profil apapun, dengan foto profil apapun, menjadi siapapun, bahkan pakai IP address yang lain pun bisa, pakai VPN. Benar. Jadi mereka merasa punya kebebasan. Ada beberapa riset misalnya menunjukkan orang-orang yang melakukan tadi penyebaran hoax dan ujaran kebencian salah satunya didasari karena mereka tidak punya kepercayaan diri untuk berekspresi di ruang nyata. Akhirnya mereka energinya banyak, akhirnya menghabiskan energi itu untuk di ruang digital, dan untuk hal-hal negatif pun banyak. Tadi data yang tadi dijelaskan juga di Facebook juga memang seperti itu. Hampir sekitar 20 juta, 10 sampai 20 juta itu untuk konten ujaran kebencian gitu. Dan kalau untuk informasi hoax itu ya sekitar segitu juga, 10.000 sampai 20.000. Jadi Facebook pun juga melakukan penyaringan, dan kasusnya ternyata nggak cuma di Indonesia gitu. Itu malah awal mulanya mereka karena kebutuhan di parlementer di Amerika waktu itu, zaman pilpres juga. Apalagi isu-isu election ini, itu trafficnya naik tuh, penyebaran hoax dan ujaran kebencian gitu. Berarti kira-kira kalau dari banyaknya kanal media sosial gitu Bang, kanal mana yang akhirnya angka hoaxnya itu paling tinggi gitu? Paling rawan. Oke, dan sekaligus saya mencoba membahas ini lebih luas ya. Kenapa ruang digital sekarang menjadi perbincangan yang perlu jadi concern semua pihak ya, siapapun itu. Karena kalau dulu mungkin kita menyebut ruang digital itu sebagai cyberspace ya, atau dunia maya. Tapi menurut saya dengan konteks sekarang itu udah lebih dari itu, udah bukan sekedar dunia maya. Kalau maya itu kan terlihat semu gitu, berbeda dengan kehidupan nyata. Kalau saya melihat dunia digital itu seperti kenyataan yang sesungguhnya. Realitas sosial itu hadir di ruang digital saat ini. Karena apa? Karena orang itu sekarang bisa melakukan banyak hal di ruang digital. Mulai dari transaksi keuangan, bisa diskusi, kita bisa ya ngobrol-ngobrol ini juga pakai ruang digital. Sekarang semua kegiatan bisa live streaming misalnya, terus juga orang bisa berantem di ruang digital, bisa kampanye gitu, kampanye yang politik maupun kampanye sosial campaign, orang bisa fundraising, jadi sudah seperti ruang yang sangat-sangat nyata. Itu berbeda mungkin dalam konteks 10 tahun lalu. Nah yang kedua, aktivasi pengguna sosial media maupun pengguna internet di Indonesia pun juga cukup signifikan pertumbuhannya. Tahun terakhir di awal tahun 2023 ini tercatat hampir 80% pengguna internet di Indonesia, sekitar 77% lah pengguna internet dari 270 juta jiwa penduduk itu internet, dan pengguna sosial medianya tuh di atas 60%. Artinya udah
ya mayoritas masyarakat Indonesia gitu, terutama generasi milenial Z dan Y itu menggunakan sosial media gitu. Bahkan baby boomers gitu, yang teman-teman yang lansia pun menggunakan gitu sebagian. Artinya itu menjadi aktivitas yang utama, dan itu dibuktikan juga rata-rata hampir 8 jam mereka menghabiskan waktu di ruang digital dalam sehari. Sepertiga hidup kita gitu, dipotong waktu tidur kan, ya setengahnya lah, setengah kita melek itu banyak di handphone, di laptop dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa isu ini menjadi sangat penting gitu, tidak kalah penting dengan hal-hal yang terjadi, fenomena sosial yang ada di ruang nyata gitu. Cuma beda tempatnya saja, beda wadahnya saja. Makanya Genialisi Berkreasi salah satunya melakukan dalam pendekatan empowerment gitu, peningkatan kapasitas di masyarakat untuk bersama-sama lebih aware soal dampak positif maupun dampak negatif ruang digital. Salah satunya tadi soal hoax dan hate speech. Iya. Artinya memang kalau misalkan bisa kita lihat itu lebih bahaya di ruang digital Bang ketimbang ruang nyata ya. Ketika kita memang merusak, kita cuma cukup satu klik merusak se-Indonesia dengan tadi kalkulasi 70% ya. Betul banget. Makanya sangat mengkhawatirkan di berbagai negara isu soal literasi digital ini, karena dinamikanya lebih cepat gitu. Proses transfer informasi lebih cepat. Kita misalnya bikin video hari ini, ya bisa tersebar di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi dalam hitungan menit atau jam gitu. Jangkauannya luas. Apalagi kalau isu-isu yang cukup spektakuler atau skandal-skandal, cepat banget. Dan banyak kok ternyata beberapa informasi hoax yang bisa korbannya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya dulu kasus Justice for Audrey pernah itu kita semua hampir percaya. Terus babi ngepet di Depok, terus juga Ratna Sarumpait. Iya, terakhir MK tuh ya kan? MK yang terkait mana? Yang terkait pemilu tertutup apa terbuka, itu juga, ya kan? Hoaxnya juga banyak gitu. Padahal fakta-faktanya belum ada. Iya, betul. Sedikit secara konsep istilah hoax ini sebetulnya ada secara akademik gitu, kita mengenalnya dengan istilah post-truth ya. Jadi post-truth itu kalau di Oxford itu adalah keadaan di mana kita informasi yang hadir gitu, hal-hal yang objektivitas yang ada di informasi tersebut kalah dalam membangun dan membentuk opini publik dibandingkan pendekatan emosional dan pendekatan pribadi gitu, kepercayaan ataupun kepentingan pribadi. Jadi sekarang orang udah nggak begitu memperlihatkan aspek objektivitas dari informasi tersebut gitu, apakah itu benar atau tidak gitu, selama itu sesuai dengan apa yang dia percayai gitu, termasuk soal tendensi politik, tendensi kepercayaan. Betul. Mereka akan cenderung lebih percaya dan lebih mudah percaya dan menyebarkannya gitu. Jadi, makanya dan post-truth itu lebih berbahaya sekarang. Post-truth itu kan sebenarnya konsepnya ada sejak tahun 90-an ya. Dulu ada namanya salah satu dramawan Serbia, Stephen Fintech gitu, dia bikin naskah di media di Washington dengan teman-teman Washington Post gitu, bahwa negara gitu, masyarakat takut dengan kebenaran yang pahit gitu. Akhirnya muncul yang namanya post-truth gitu, dan itu coba disembunyikan dan di packaging, di kamuflase agar informasi-informasi tersebut tidak diyakini kebenarannya gitu. Dulu produsen post-truth itu gitu, yang menciptakan banyak post-truth adalah pemerintah negara paling banyak melalui naskah-naskah akademik, media massa, media cetak. Kalau sekarang post-truth itu bisa diciptakan keadaan itu oleh seluruh orang dengan hadir benar. Kalau dulu pemilik media ya terbatas. Kalau nggak dia konglomerat media, pemilik perusahaan-perusahaan media cetak terutama, dan pemerintah terutama sebagai informasi publik. Sekarang itu semua orang pemilik media gitu. Kita bisa bikin konten apapun, tulisan apapun di media apapun bisa bikin kita, dan itu jadi konsumsi publik gitu. Jadi di satu sisi bagus dalam proses era keterbukaan informasi, masyarakat bisa check and balance gitu karena banyak produsen media, tapi di satu sisi post-truth-nya dan sampai hoax gitu itu bisa diproduksi oleh siapapun juga, baik motifnya untuk motif ekonomi gitu, mencari keuntungan gitu lewat clickbait gitu kan, lewat klik dolar per klik gitu bisa, atau motifnya memang motif yang membuat masyarakat kita terjadi disharmonisasi, jadi memang membuat ketidakstabilan keharmonisan sosial gitu. Jadi banyak sekali motifnya. Kalau itu ngerinya. Kalau dulu tuh kan kita kenal dengan istilah ini ya, mulutmu harimaumu. Sekarang jempolmu juga
bisa betul, juga betul. Apa yang kita klik, apa yang kita sebar kan. Betul, apalagi betul. Misalkan sekarang di WhatsApp, bahkan beberapa misalkan artikel saya baca juga ini Bang, kayak ada orang sampai terbunuh gara-gara hoax gitu ya. Ada orang ya akhirnya gara-gara informasi salah dia dikejar warga dan sebagainya. Bisa jadi tuh. Banyak bahkan untuk beberapa fenomena yang lagi krisis, misalnya bencana alam gitu, kemarin di gempa Cianjur ya, masuk juga banyak orang yang tadinya lagi mengungsi pada kabur karena ada hoax soal gempa susulan atau bahkan tsunami benar. Itu salah satunya. Pandemi pun seperti itu gitu. Kita semua akhirnya kebingungan membedakan mana informasi yang real gitu, yang objektif, yang sesuai fakta, mana informasi-informasi yang memang diproduksi untuk dipalsukan ya, di framing, dipalsukan, dan itu jadi hoax bagi masyarakat. Dan kelihatan kok biasanya informasi-informasi yang cukup cepat, arus transfer informasi itu biasanya kalau nggak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sensual gitu, personal, skandal gitu, atau gimmick-gimmick itu lebih cepat dibandingkan konten-konten yang menampilkan keilmuan gitu, ilmu pengetahuan itu lebih sedikit. Lalu apa Bang yang dilakukan gerakan ini Bang, siberkreasi Bang, dengan banyaknya kasus itu ya? Ya, dari latar belakang tadi kita melihat bahwa kita perlu nih gitu melakukan dalam berbagai pendekatan. Pertama, dalam pendekatan kebijakan sudah jelas sebagai wewenangnya pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Kominfo gitu, masuk Presiden RI gitu. Ada juga Komisi Informasi Publik juga punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga stabilitas uang digital gitu dalam kasus-kasus hoax dan ujaran kebencian. Salah satunya melalui Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang diperbarui itu kan juga berangkat dari situ. Meskipun memang pendekatannya masih hukum pidana ya, delik aduan, kalau ada yang mengadukan baru itu bisa disambut. Dengan banyaknya kasus itu gitu, berapa banyak sih yang melakukan pengaduan terhadap isu hoax dan ujaran kebencian gitu. Nah itu, dan memang debatable-nya adalah di situ juga ada gray side-nya bahwa pada akhirnya undang-undang itu juga bisa jadi alat untuk saling mencegah atau pidana satu sama lain gitu, apalagi urusan politik gitu. Meskipun informasi tersebut misalnya memang clear informasi yang hoax atau mengandung hate speech gitu. Tapi itu undang-undang ITE menjadi langkah yang cukup bagus di awal, bahwasanya untuk setidaknya masyarakat atau siapapun ya di luar sana berpikir 2 kali atau 3 kali ketika membuat sebuah konten, apakah mengandung hoax ataupun hate speech gitu. Tapi secara kebijakan pun ternyata tidak cukup gitu. Makanya Genealis Siberkreasi melakukan pendekatan yang kedua ke masyarakat melalui aktivitas preventif. Jadi kita mencoba mencegah masyarakat untuk menjadi pelaku pembuat hoax dan hate speech ataupun penyebarnya gitu. Jadi kita melakukan literasi digital di berbagai wilayah di Indonesia, baik itu masyarakat urban, masyarakat desa, kelompok perempuan juga, kelompok disabilitas, kawasan-kawasan 3T yang tertinggal terdepan gitu, juga kita lakukan literasi digital. Dan ternyata setiap kawasan punya ciri khas masing-masing gitu. Bahkan di beberapa daerah model-model hoax undian-undian Baim Buang aja masih banyak yang kena dan mereka percaya mereka dapat undian dan melakukan transaksi gitu dan rugi gitu, ketipu lah gitu. Apalagi model-model hoax undangan-undangan pernikahan dan sebagainya, banyak banget yang ada phishing-nya dan sebagainya itu terjadi gitu. Apalagi hoax-hoax politik gitu yang punya kedekatan personal dengan kita, hoax-hoax politik, keagamaan itu paling banyak. Ada 2 hate speech yang paling banyak, hate speech di politik dan isu keagamaan, karena paling dekat memang dengan personal kita gitu. Personal choice kita yang paling tendensius kan sebetulnya soal politik dan soal keagamaan ya, karena menjadi belief kan, percaya dengan percayaan tertentu, dan yang kedua percaya terhadap tokoh figur-figur politik yang mana yang kita lebih sukai. Nah itu makanya tadi post-truth-nya di situ. Iya. Sebelum ke politik Bang, Abang kan keliling-keliling nih kemana-mana nih Bang. Ya kan, kemarin saya lihat update Abang di Bima lah, di mana kan. Mungkin September ini bakal padat mungkin ya. Banyak. Ada ini nggak cerita unik Bang terkait Abang melakukan gerakan ini gitu ya? Prosesnya bagaimana gitu? Ada cerita unik atau gimana gitu Bang? Iya, sebetulnya tadi kita punya 4 pilar tadi yang kita susun menjadi modul literasi digital. Kalau Arif atau Matori baca, teman-teman baca, itu sebetulnya sangat basic informasi yang ada di pilar literasi digital itu. Misalnya soal kecakapan digital deh, terkait
cara nge-googling yang baik dan bagus sesuai dengan kebutuhan, terus penggunaan marketplace, ataupun misalnya terkait etika digital, misalnya sekedar soal ngechat tidak malam-malam gitu, menggunakan kalimat pembuka. Dan ternyata masih banyak masyarakat yang tidak cukup paham soal itu. Itu mungkin kalau bagi kita itu hal sederhana ya, hal basic atau basic manner lah, basic ethics gitu. Untuk kita melakukan komunikasi di ruang digital. Tapi ternyata tidak semua orang memahami itu. Mungkin Arif mungkin punya ya teman-teman yang masih ngechat ping atau PPP banyak banget lagi 100 gitu. Iya, itu hal sederhana gitu. Itu kan hal sederhana yang mestinya kita udah hatam seharusnya gitu. Iya. Tapi ternyata tidak juga. Artinya keunikan-keunikan itu yang ada di berbagai wilayah Indonesia yang kita nggak bisa pukul rata gitu. Makanya kita bikin pilar sebasic mungkin gitu agar bisa menjangkau banyak orang gitu. Dan ternyata pelaku penyebaran hoax itu atau produsen hoax pun banyak juga di wilayah-wilayah urban di Jakarta salah satunya gitu kan, tadi ada motif-motif tertentu kan gitu. Jadi masalah ini tidak hanya dialami oleh kawasan tertentu tapi seluruh kawasan di Indonesia gitu. Iya. Nah itu sih keunikan-keunikannya. Ini apa namanya mungkin banyak juga orang, karena ini bentuknya gerakan ya atau komunitas dan sebagainya Bang. Siapa Bang yang ngasih dana Bang? Gak mungkin dong Abang keliling-keliling gak dikasih dana kan? Atau memang support langsung dari kementerian? Jadi kita modelnya gerakan ya, gerakan nasional literasi digital. Di situ kan ada NGO jelas yang banyak berperan dalam melakukan literasi digital. Jadi mereka yang punya basis konstituen massa gitu di wilayahnya masing-masing, level-level desa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada teman-teman dari private sector gitu, yang mereka juga punya concern yang sama gitu. Meskipun ada yang dalam pendekatan bisnis juga ada, dan mereka punya kebutuhan soal itu, meliterasi digital masyarakat, karena kan berkaitan juga misalnya dengan sektor bisnisnya gitu. Dan mereka juga support gitu dalam banyak bentuk apapun gitu. Dan yang salah satunya juga Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aptika, Aplikasi Informatika, itu memang kita karena program ini kan diinisiasi juga oleh Dirjen Aptika, program literasi digital ini. Jadi karena punya kesamaan isu gitu, kita banyak disupport oleh Kementerian Kominfo gitu. Dan mereka punya targetan setiap tahunnya untuk melakukan literasi digital ke masyarakat dengan secara kuantitas gitu, berapa banyak masyarakat yang terliterasi. Jadi tergantung konteksnya pelaksanaan itu, kegiatan itu memang kita inisiasi sendiri oleh teman-teman NGO yang ada di Siberkasi, atau memang itu kita bermitra juga dengan Kementerian Kominfo. Nah kalau bermitra dengan Kementerian Kominfo, kita juga banyak disupport untuk akomodasinya oleh Kominfo gitu. Jadi kalau teman-teman ini pengen mengajukan gitu, bisa juga kali ya? Iya gitu, apalagi yang kita akan memberikan privilege khusus lah gitu bagi teman-teman komunitas memang tergabung dalam gerakan ini. Tapi memang perlu didukung juga dengan semangat teman-teman betul-betul tidak melakukan literasi digital di masyarakat, aktivitasnya apa dan sebagainya. Nah itu sangat lebih mudah gitu. Karena kita basicnya pendekatannya adalah pendekatan komunitas ya. Iya. Kerja panjang memang. Ya, kerja panjang, dan isunya akan, saya yakin masih 5 tahun 10 tahun ke depan masih sangat relate dengan kondisi saat ini, dan bahkan nanti 2 tahun 3 tahun lagi perkembangan sosial media, teknologi informasi juga lebih sangat pesat ya. Dan kompleksitas masalahnya bisa jadi lebih besar gitu. Hoax-nya bisa jadi lebih canggih gitu. Dan sekarang aja hoax-nya udah, kalau dulu ada salah satu penelitian itu tahun 2016 atau 2017 bahwa sebagian besar masyarakat hoax itu banyak di artikel-artikel gitu, konten-konten tulisan gitu, itu tahun segitu. Jadi hampir 80%-nya banyak di konten-konten tulisan gitu. Nah sekarang bisa jadi berubah gitu, banyak konten-konten yang gampang sekali dibuat hoax-nya gitu melalui informasi visual gitu dalam bentuk picture ataupun video gitu, apalagi lewat TikTok gitu. TikTok sekarang 4 besar pengguna sosmed, salah satu 4 besar yang terbanyak digunakan, dan sangat mudah kok bikin informasi hoax juga lewat video gitu. Jadi lebih kompleks, lebih canggih juga, bahkan udah sampai sulit membedakan gambar ini beneran real atau tidak. Sekarang AI kan banyak banget ya, AI untuk visual yang bener-bener real gitu, video Jokowi yang nyanyi-nyanyi qosida yellow gitu. Dan banyak lah itu kelihatan nyata banget suaranya kan dan sebagainya. Nah itu akan hadir momen-momen itu gitu. Banyak juga kan Donald Trump juga ditangkap gitu, bener-bener real, hampir ini beneran atau enggak gitu. Bayangkan kalau ternyata informasi itu akan sangat banyak dan merajai konten-konten dan ya gitu. Ya,
Karena mungkin kalau misalnya kita di Jakarta, kita punya kelebihan Bang ya. Maksudnya informasi kita bisa langsung konfirmasi Bang. Yes. Saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya akhirnya di daerah terpencil ya, betul. Itu gimana tuh ya untuk membedakan ya? Nah ya betul. Di masyarakat urbannya di kota juga korban hoax dan hate speech itu banyak juga, pelakunya juga banyak. Apalagi juga teman-teman yang akses informasinya lebih delay lah dibandingkan teman-teman yang punya privilege tadi di urban. Gitu. Itu sih memang PR kita semua. Termasuk mendekati tahun politik ini Bang, berarti perkara hoax itu mulai lebih canggih lagi tuh. Ya betul. Nah tahun ini di beberapa jejaring yang ada Siberkasi kita juga melakukan pendekatan khususnya ke teman-teman di Bawaslu untuk mencoba aware dengan hoax dan hate speech di election besok ini. Kita udah mengalaminya di 2017 Pilkada DKI dan 2019. Wah luar biasa ya. Sampai melelahkan gitu, semua kanal masuk di WA, Facebook itu informasi setiap hari soal politik, hoaxnya ada, hate speech-nya juga banyak gitu. Iya. Dan itu jadi concern sih di Bawaslu untuk kita juga bisa concern, dan salah satunya nanti kita akan bikin platform khusus yang itu menampilkan informasi hoax atau hate speech yang ada di politik biar masyarakat melakukan verifikasinya, validasi informasi tersebut lewat kanal tersebut. Sebenarnya kita juga punya udah beberapa untuk konten-konten umum, ada di aduankonten.id itu juga. Terus kita juga punya cekrekening.id untuk kasus-kasus penipuan transaksi juga ada. Jadi sebetulnya sudah banyak sih platform-platform yang bisa digunakan untuk memvalidasi informasi. Ada juga turnbackhoax.com itu juga salah satu kanal untuk melihat informasi, dan setiap hari itu bisa ratusan konten yang kita saring gitu, yang kita publish kalau ini hoax ini, itu banyak banget. Tapi karena memang kita nggak semua dapat informasi tentang itu, mungkin agak susah Bang. Nah betul. Kita agak susah untuk akhirnya gimana cara ngelaporin, gimana cara kita tahu gitu loh, karena mungkin nggak setiap masyarakat punya itu gitu loh, punya pengetahuan tentang itu yang akhirnya jadi PR banget gitu. Betul itu, makanya literasi digital ini menjadi penting gitu. Kalau kita mungkin saya udah terbiasa ketika dapat informasi saya searching lagi di Google, judulnya aja saya searching, saya lihat, atau lebih advance sedikit kita upload gambarnya di Google Image. Ini gambar apa sih sebenarnya, sesuai nggak dengan artikelnya? Kan banyak. Dulu pernah kasus gempa di Turki itu, tapi artikelnya soal kekerasan di Rohingya misalnya, itu banyak. Nah, jadi kita mungkin bisa melakukan itu karena kita udah mendapatkan banyak sekali pengetahuan soal literasi digital, tapi teman-teman yang belum gitu, nah itu bahayanya di situ. Dan bisa sangat-sangat bising gitu, dan bisa bikin orang berantem, bisa bikin orang musuhan gitu. Apa kalau misalnya Presiden kemarin pidato itu kan dia agak notice ya tentang itu ya, bahwa kebisingan media sosial ini sedikit banyak mengganggu bukan hanya soal budi pekerti ya, tapi soal ya hidup berbangsa, bernegara dan sebagainya. Iya, betul banget Rif ya. Jadi ya agak susah. Tapi dalam konteks politik Bang, kira-kira apa Bang yang selain akhirnya bisa join dengan Bawaslu gitu ya? Apakah dalam tahun politik ini jadi konsen utama gitu? Gerakan siberkreasi. Iya betul. Jadi sebetulnya memang tadi soal pendekatan ke masyarakat, kita melakukan pendidikan gitu, dan mereka tahu di mana tempat mengadu, di mana memvalidasi informasi itu udah on the right track gitu. Tapi memang ada satu isu lagi, memang ini belum optimal dan belum terjamah soal bagaimana kita memastikan seluruh peserta politik gitu, terutama partai politik juga punya semangat yang sama dong gitu, termasuk pendukung-pendukungnya, pendukung capres-capres besok gitu, gimana mereka tidak melakukan dan tidak memproduksi konten-konten hoax dan hate speech satu sama lain gitu. Itu yang agak sulit gitu, karena kita tahu ya, election itu pertarungan yang cukup hidup dan mati lah, menyangkut ekonomi, menyangkut kekuasaan gitu, dan akan sangat sulit ketika mereka memang untuk tidak melakukan atau memproduksi konten-konten hoax dan hate speech gitu, ketika mereka tidak percaya diri atau tidak yakin menang kan. Nah itu sih PR-nya gitu, dan butuh political will. Yang pertama political will, kedewasaan dari seluruh peserta politik, terutama di partai-partai politik gitu, dan pendukung-pendukung capres ini untuk juga punya semangat yang sama. Kalau merekanya sebagai istilahnya mereka juga yang banyak memproduksi, susah juga masyarakat susah juga ini barang. Gitu. Tapi ini kalau misalkan negatif campaign mah sah-sah aja Bang. Negatif campaign kan masuknya juga hate speech kan gitu, karena tapi kan nyata Bang. Nah itu tadi
itu makanya yang tadi disebut post-truth tadi. Jadi ada hal-hal sebetulnya lebih substansial, bicara soal kapasitas, bicara soal pengalaman, terus bicara soal prestasi gitu dari seorang figur politik itu jadi luntur dibandingkan hal-hal yang sifatnya skandal. Terus kalau bisa dijauhi. Personal gitu, personal. Ya informasi-informasi tersebut memang pada akhirnya akan muncul. Tapi gimana sih biar tadi hal-hal substansial tadi malah yang dominan, yang menjadikan perbincangan. Kalau sekarang kan enggak gitu. Iya, benar. Nah hal kayak gitu sebetulnya yang harus dibawa kalau kita mau membawa demokrasi kita ini menjadi lebih baik gitu, demokrasi yang konstruktif gitu, bukan yang sekedar keterbukaan tapi untuk saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Ya memang jadi agak susah kalau misalnya akhirnya pemerintah atau orang-orang yang punya kuasa sendiri, Bang, yang justru malah menghendaki adanya itu dalam konteks memilih untuk berkuasa ya. Ya, kecenderungan itu mesti ada gitu, terutama dari status quo ya, pemerintah yang sekarang sudah berada di luar kekuasaan, pasti ya tetap bagaimana menjaga kekuasaan ini tetap dijaga pada kelompoknya, dan setiap kelompok oposisi pun juga melakukan hal itu. Bahkan sekarang sampai sudah ada keyakinan bahwa semua partai politik mungkin sekarang punya buzzer gitu, entah buzzer dalam konteks positif ataupun tadi negatif, melakukan hoax dan hate speech ya. Itu kenyataannya yang perlu kita terima gitu, dan menjadi autokritik buat kita. Tapi masa nggak bisa sih kita coba gaya baru gitu, pendidikan demokrasi gaya baru, dan nanti kan impact-nya juga ke partai politik sebetulnya ketika masyarakat mengalami skeptis gitu, ketidakpercayaan lagi dengan partai politik, dengan kualitas tadi, dengan informasi-informasi yang disediakan oleh mereka juga dan produksi, kan masyarakat jadi punya hak untuk tidak aktif, golput lah gitu, ikut golput, atau teman-teman Gen Z, Gen Y gitu tidak percaya lagi dengan calon apapun, karena bisa jadi karena mereka sudah jengah model-model pendekatan yang sifatnya personal, skandal, gimmick doang. Jadi sibuk memperbaiki figur-figur yang packagingnya tadi, padahal hal yang sifatnya sangat substantif, ngomongin pemikiran, ngomongin soal visi 5 tahun, 10 tahun ke depan, bicara soal hubungan geopolitik, geoekonomi gitu, konteks pengentasan kemiskinan gitu, dan lain sebagainya, pembangunan inklusif, itu malah terlewati karena terlebih banyak informasi-informasi yang remeh-temeh. Iya. Ini orang-orang kayak Bang Matur nih kan, ini anak muda, Bang, yang hari ini malah pemilihnya banyak banget, 60% Bang. Yes. Dalam konteks pemilu ya. Betul. Itu justru barangkali kalau tidak diberikan literasi, orang-orang yang kayak kita ini, Bang, yang justru malah menyebarkan, Bang. Iya, betul. Iya sih. Pernah nggak taruh nyebar hoax? Betul. Kan kita sering ya di obrolan teman-teman milenial misalnya, salah satu orang yang paling gampang terbapar hoax adalah teman-teman baby boomers gitu, gampang share di grup WA ya, termasuk mungkin orang tua kita ya, atau sedulur-sedulur kita yang lebih hidup lebih lama dari kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau meneruskan kembali di generasi Z dan Y gitu? Apakah 10 tahun, 20 tahun ke depan mereka akan menjadi penggantinya, dan mereka ternyata masih belum cukup punya kemampuan dalam soal informasi hoax dan hate speech tadi. Ternyata mereka juga melakukan hal yang sama kan? Kita nggak pengen kan? Gitu. Nggak ada perubahan artinya gitu. Nah itu sebenarnya harus dibawa gitu, mulai dari sekarang gitu. Dan saya yakin gitu, pada akhirnya Gen Z terutama ya, dan Gen Y yang belajarnya lebih cepat dan lebih dinamis dibandingkan kita dan generasi-generasi sebelumnya gitu. Mereka akan bisa lebih bijak kok nantinya ketika dapat informasi-informasi yang objektif tadi gitu, bicara soal kapasitas, prestasi, pengalaman gitu. Akan lebih mudah kok gitu. Tinggal kita nih yang teman-teman milenial, termasuk generasi-generasi sebelum kita yang udah tua-tua juga di politik nih, perlu mulai aware soal ini. Sadar lah. Itu toh juga nanti kan yang akan meneruskan kan mereka. Iya. Itu kekuasaan hanya sementara kan. Jadi kalau kata Forbes itu, Mas Arif sama Bang Amas, Gen Z itu diistilahkan dengan generasi berteknologi tinggi. Jadi ya tadi sepakat banget bahwa ya mereka akan lebih cepat paham. Iya, betul. Jadi intinya memang ini proses estafet kepemimpinan gitu, estafet politik yang ada di Indonesia juga perlu lebih memperhatikan ya aspek digital tadi, bahwa membangun demokrasi yang lebih positif, konstruktif itu juga salah satunya dibuktikan dengan bagaimana kita ya, terutama yang sekarang menjadi simpatisan peserta politik, itu membuat
melakukan branding, melakukan campaign itu dengan hal-hal yang lebih objektif, yang lebih positif gitu. Itu dari sini berangkatnya. Kalau ternyata besok 2024 tidak jauh berbeda dengan 2019 atau 2017 gitu, masih ada istilah cebong kampret misalnya salah satunya, saya nggak yakin, agak sedikit pesimis kalau fenomena ini akan bisa teratasi di kemudian hari gitu. Ini pertanyaan terakhir Bang, kalau misalkan Abang sepakat nggak calon pemimpin yang melek digital itu akan menang Bang? Apa enggak ya? Iya. Sekarang saya yakin semua calon ya, terutama kita ngomongin presiden deh, ataupun konteks pilkada deh, banyak sekarang kepala daerah juga sudah mulai aware dengan pendekatan digital gitu. Banyak deh beberapa contohnya yang mereka melakukan transformasi personal branding. Siapa Bang? Mereka gitu. Misalnya yang cukup terlihat di media itu siapa sih sekarang? Ya Ganjar melakukan transformasi. Coba lihat deh beberapa bulan terakhir transformasi kontennya juga berubah. Terus juga Ridwan Kamil juga lebih dulu banyak melakukan transformasi, Sandiaga Uno gitu. Prabowo juga timnya juga sangat bagus. Mereka semua aware, tapi memang yang perlu dipahami adalah memahami atau bertransformasi di ruang digital itu tidak hanya soal hal-hal yang simbolik tadi gitu, hanya packaging, soal gimmick-gimmick gitu. Itu tidak. Jadi ada bahasanya gini. Jadi pilihlah orang yang betul-betul merangkul generasi muda, bukan orang yang bersikap seperti pemuda gitu, anak muda gitu. Gitu. Beda tuh. Ini nyindir siapa nih? Artinya berpakaian seperti anak muda, pakai sneaker dan sebagainya gitu. Ngomongin agak-agak jaksel atau agak-agak Gen Z gitu. Itu belum tentu peduli ke pemuda. Tiba-tiba suka BTS atau apa misalnya ya. Itu nggak menjamin mereka betul-betul secara truly gitu dari lubuk hati dan visionnya juga gitu, program-programnya merangkul pemuda gitu. Merangkul pemuda salah satu dibuktikan dengan bagaimana mereka bisa melakukan pendekatan-pendekatan ke komunitas-komunitas anak muda, dan dia bisa memahami apa sih yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Isu-isu yang umum lah gitu. Soal pengangguran salah satunya itu juga, lapangan pekerjaan juga yang paling dekat sebetulnya. Gitu. Nah itu yang seringkali salah kaprah nih. Makanya saya yakin juga teman-teman Gen Z, milenial, Gen Z dan Gen Y terutama, milenial lah yang pemilih, Gen Z dan milenial yang akan menjadi pemilih, sudah sangat dewasa kok bisa membedakan saya kira ke depannya mana yang tadi gimmick doang, bersikap seperti anak muda gitu, tapi padahal tidak merangkul anak muda dengan sungguh-sungguh. Justru yang akhirnya nggak terlihat anak muda, justru bahkan dia lebih peduli pada anak muda. Iya, jadi bisa jadi yang lebih tua gitu, yang lebih berumur gitu, tapi karena dia betul-betul secara sungguh-sungguh yang mau merangkul anak muda, ya dia harus belajar soal apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi eksistensi mereka, permasalahan mereka gitu. Itu yang perlu dipelajari. Jadi prosesnya yang dilihat adalah proses mereka belajar dengan isu-isu yang baru juga, kelihatan dari situ. Iya, jadi jangan asal pilih pemimpin karena gimmick dan sebagainya. Ya, betul. Ini harapan Bang untuk anak muda Bang, sebelum kita tutup Bang. Nah, harapan memang yang paling penting adalah dijaga optimisme terutama di teman-teman generasi milenial dan Gen Z. Penting banget gitu. Kita kita setiap hari dicekokin dengan informasi-informasi yang negatif gitu di negara kita, dari level pemerintahannya dan sebagainya gitu, isu-isu sosial gitu, polusi, korupsi dan sebagainya, kita dicekokin tiap hari, dan memang itu seringkali membawa kita kepada pesimis sekaligus skeptis terhadap dunia politik saat ini. Tapi penting untuk kita semua tetap menjadi check and balancing gitu, dan melakukan kritikan-kritikan yang konsisten gitu. Karena kalau bukan kita akan sulit lagi, dan kan mau nggak mau nanti kita juga akan menjadi penerus mereka di eksekutif maupun legislatif gitu. Jadi tetap dibangun saja optimismenya soal aktivitas politik gitu. Tetap coba membuka diri juga dengan partai-partai politik gitu. Sekaligus kita harus lebih berani memberikan masukan-masukan ke partai-partai politik. Kalau dianggap mereka makin tidak jelas gitu, gimmick-gimmicknya makin banyak, dikritisi saja gitu. Dan sekarang kan cukup terbuka gitu. Nah, betul. Tinggal memperhatikan tadi aspek-aspek tadi, tidak mengandung hoax apalagi hate speech tadi gitu. Toh saya yakin gitu, sekarang dengan era yang viral cepat itu gitu, konten-konten yang kritik tapi tetap positif itu tetap akan bisa
teramplifikasi kok ke masyarakat, seluruh masyarakat gitu. Mulai dari diri kita sih membangun model-model konten positif. Jadi kadang memang kalau misalkan saya sedikit menambahkan, anak muda sekarang tuh relatif lebih memilih tentengan bang, ketimbang tantangan bang. Iya nggak sih, pragmatisme tuh, iya pragmatis sebagainya, apatis sebagainya, itu yang akhirnya menjadi satu hal yang menggerogoti kita dari dalam sebenarnya kan. Iya betul. Sebetulnya pragmatisme itu ya tetap selalu ada di setiap zaman, setiap era, cuma bentuknya saja berbeda. Gitu. Cuma ya itu tadi dan maksudnya banyak juga kok sebetulnya kelompok-kelompok anak muda juga yang punya kepekaan isu sosial yang luar biasa dan dengan caranya gitu, misalnya kayak Pandawa Group gitu juga. Nah model-model itu yang Pandawara bang. Pandawara ya. Bukan Pandawa ya. Ini Panda Group nanti dia tersinggung nih. Panda siapa gitu. Nah itu kita jaga terus optimisnya kita gitu. Oke, kita mungkin jengah dengan pemerintah kita saat ini, negara kita saat ini dengan berbagai isu yang tidak kunjung teratasi gitu. Tapi dari diri kitanya juga mau nggak mau juga harus menjadi itu aktor-aktor perubahan itu. Dari terkecil dulu deh. Jadi kalau boleh disimpulkan, meskipun akhirnya nggak tersimpulkan dari tadi bahasan itu, Bang Hamas itu nyebut nama Pak Ganjar, ya kan? Juga nyebut yang paling tua. Yang terakhir ini ada perubahan. Prabowo juga pria. Iya kan, tiga-tiganya masuk kan Bang. Gitu. Dapat semua. Oke, terima kasih Bang Hamas atas waktunya. Sama-sama. Ini sampai kopinya lupa diminum. Kasihkan ya. Kasihkan ngobrol. Jadi terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya, muda bernegara, anak muda yang jiwanya itu negarawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay di Kio TV.